Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin jamaah majelis taklim yang berbahagia, fa inna insyaallah asyu fi kitabi khas li Syekh Ahmad Abdul Jawad wa Syekh Muhammad Amin ya, Ibnu Aid ya, Syekh Ibnu Aid. Dua kitab ini ingin saya menerangkan tentang majhar asma Allah Ta'ala. Majhar ini sebuah makna yang memang secara bahasa, majhar ini artinya sesuatu yang tampak ya, yang ditampakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menampakkan segala asmanya dalam kehidupan sehari-hari. Cuman masalahnya adalah penampakan itu sendiri terklaim oleh manusia, sehingga manusia karena bersifat materialistis sehingga tidak lagi bisa melihat asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dan alam semesta ini. Yang dilihatnya adalah yang johir, yang apa yang tampak, yang wujudiyah. Nah, orang-orang ahli ma'rifatullah melihat apa yang tampak ini tidaklah yang tampak, di situ mereka batas watasnya. Tapi dibalik dari semua yang tampak itulah mereka melihat di situ adanya majhar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bagian yang terpenting daripada nur tauhid, cahaya-cahaya tauhid yang harus ada bagi seorang ahli ma'rifatullah, mengenal Tuhannya di setiap lini kehidupannya dan hari-harinya, sehingga mulai dia sedikit demi sedikit mengenal Allah terus menerus, maka akhirnya jadilah zikirnya menjadi dawam zikir. Sehingga kenapa jadi orang ahli ma'rifatullah itu dapat dawam zikirnya, karena dia melihat mazhar Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang diketengahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa seorang yang sudah ma'rifatullah dia menjadi fana, dia mengarah kepada jadi fana fillah, itu karena dia melihat mazhar Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari, melewati sebuah berbagai lantunan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dalam hadis-hadis Nabi. Kita dengarkan Syekh Ahmad Jawad mengatakan, Fa'lam, ketahuilah, Ar-Rahman kemarin sudah kita pelajari adalah satu yang disebut dengan Jur Rahmatil Wasi'ah, Allah yang sebagai yang menurunkan, memberikan rahmat yang sangat luas. Jadi apa beda Ar-Rahman Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh kehidupan makhluk. Kita baca aja di sini ya, kita sambil diterangkan ya, nanti ngomong sendiri saya. Begini kita lihat, Ar-Rahim Jalalu wa ismun, dia adalah nama bagi Allah. Ar-Rahim itu nama, jadi bukan sifat. Ar-Rahman bukan sifat, Ar-Rahim juga bukan sifat. Apa beda sifat dengan nama? Sifat itu sesuatu yang ada pada diri Allah, yang melekat dia. Jadi dia melekat segala perbuatannya pada sifat-sifat itu. Porosnya adalah sifat-sifat Allah itu. Itu yang diketahui oleh manusia. Yang tidak diketahui ya terserah aja Anda mau mempelajari lebih dalam sebagainya. Tapi yang 20 sifat itu saja sudah luar biasa, sudah memahaminya ya. Nah, itu sifat-sifat sempurna yang dibuat oleh seorang ahli, Abu Hasan Al-Asy'ari, sehingga dikenallah tentang etikat Ahlussunnah wal Jamaah. Kita pahami di sini Ar-Rahim sebagaimana Ar-Rahman adalah isim, dia adalah isim lijatil muqaddasati. Ini adalah isim yang khusus bermakna kesucian. Kalau Ar-Rahman lijatil aliyah adalah nama bagi zat yang maha tinggi. Kalau Ar-Rahman, kalau Ar-Rahim al-muqaddasati, yang dia maknanya adalah memberikan makna secara khusus bagi Allah, kesucian dirinya. Itulah Ar-Rahim. Wasifatun lirububiyati sarmadiyah. Inilah sifat pada nama. Jadi bukan sifat Allah, tapi nama itu menunjukkan suatu sifat. Nah, ya kan, nama Allah ini menunjukkan suatu sifat. Jadi bukan sifat Allah ini. Lirububiyati sarmadiyah, ketuhanan yang bersifat abadi. Kata rahmatahu ala nafsi, ketika itulah Allah menetapkan rahmatnya bagi dirinya.
waqtasu biha ibadatil mu'minina fid dunya wal akhirah, yang dikhususkan Allah nanti Ar-Rahim ini untuk hamba-hambanya yang beriman. Nah, kalau begitu Ar-Rahman itu diberikan Allah kepada seluruh makhluk, seluruh alam semesta dan kehidupan ini. Ar-Rahman itu disebut dengan wasi'atul rahmah, keluasan rahmatnya, pemberian Allah. Jadi Rahman itu sebuah pemberian Allah secara khusus secara umum kepada seluruh kehidupan. Apa saja, apakah hewan, binatang, makhluk, manusia, orang kafir, semuanya diberikan Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim dikhususkannya kepada hamba-hambanya tertentu. Nah, ini nanti kita bisa melihat Ar-Rahim itu apa. Misalnya seperti hidayah, keinginan untuk taat kepada Allah, itu adalah Ar-Rahim Allah. Kecintaan kita kepada kehidupan untuk berbuat baik, itu Ar-Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 54, wa idza ja'akal ladzi yu'minuna bi ayatina, wahai Muhammad, apabila datang kepada engkau orang-orang mukmin bi ayatina, yang mengimani ayat-ayat kami, pakul, katakan kepada mereka, salamun alaikum, sejahteralah engkau wahai sekalian. Makanya ucapan afsus salam bainakum, Nabi mengajarkan kepada kita untuk menyebarkan salam, assalamualaikum kepada saudara-saudara. Karena memang agama kita ini, Islam ini agama damai, bukan untuk berkelahi memusuhi orang, tidak. Apalagi mentahjir orang, menjadikan orang gelisah. Kamu ini haram, hati-hati, ini kamu ini. Orang beribadah dikatakan haram, itu menggelisahkan orang. Mengatakan orang bid'ah apa dan sebagainya, itu menggelisahkan orang. Nah, itu bukan kedamaian. Pahamilah dari konteks mereka beriman kepada Allah. Nah, ini ijazah akan ladzi yu'minu nabi ayatina, apabila datang orang-orang mukmin yang mengimani bi ayatina, ayat-ayat kami, pakul, katakan mereka, salamun alaikum, assalamu alaikum. Jadi kita harus punya pandangan kalau ingin sama dengan Allah Ar-Rahim, melihat orang mukmin itu dengan kalimat rahim, ya, dengan ucapan salamun alaikum. Kata rabbukum ala nafsir rahmah, karena Allah telah mencatat, Tuhan kalian itu sudah menetapkan atas dirinya memberi rahmah kepada semua manusia, dan terkhusus rahmahnya kepada orang-orang beriman. Jadi ada rahmah secara umum, ada rahmat secara khusus bagi orang beriman. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin, apabila diantara mereka melakukan satu amal-amal perbuatan yang bijahalah karena kebodohan mereka, sumataba, kemudian mereka bertobat, min ba'di, setelah itu waslih fa'annahu ghafurur rahim, maka perbagusilah mereka, sesungguhnya Allah itu ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha rahim. Ini menunjukkan makna rahim. Ketika orang dapat bertobat kepada Allah, orang itu berarti diberikan rahim oleh Allah. Jadi rahim ini sangat penting. Makanya rahim ini ada pada orang yang baru masuk Islam, itu rahim Allah tuh. Kenapa orang itu baru masuk Islam? Kenapa orang itu Islam? Itu karena rahim Allah. Kisah tentang paman Nabi sampai Nabi menangis-nangis, lalu turun ayat Al-Quran, innaka la tahdi walakinallahu yahdi liman yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, tapi Tuhanmu lah yang bisa memberikan hidayah kepada orang-orang dikehendaki. Itu rahim Allah itu. Itu soal rahim. Rahim ini kita tidak punya kekuasaan. Karena itu wahai Muhammad, hati-hati. Ini ada hamba-hamba kami yang sudah kami beri rahim. Orang beriman itu dapatkan rahim berarti dari Allah Subhanallah. Jadi anda yang mendengar ini, yang anda mendengarkannya, orang yang sudah mendapatkan rahim. Apa rahimnya itu? Keimanan anda itu, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah rahim Allah Subhanallah. Mudah-mudahan dijaga itu. Kemudian ketika anda suka bertobat kepada Allah, anda minta ampun atas kesalahan anda, setiap anda berbuat salah ataupun anda tidak berbuat salah tapi anda merasa bersalah, minta ampun saja kepada Allah. Maka ketika anda mengucap astagfirullahaladzim, itu mazhar Allah, rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita. Bisa lah melihat majhar, bisa insya Allah. Majhar ini majhar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berfirman lagi, wa rahmati wasa'at kulla shay'in, rahmatku itu, Rahman, seluruhnya kami adakan bagi kehidupan ini. Fasaktu buhal lilladzina yattaqun, dan secara khusus kami tetapkan bagi orang-orang bertakwa, wa yutuna zakah, yang mengeluarkan zakatnya sudah kita amalkan, mengerjakan sholat, kita mengerjakan zakat,
itulah hum bi ayatina yu'minun, mereka itulah yang mengikuti Allah dengan keimanan mereka, maka orang-orang itulah yang mendapatkan rahmat secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, ini yang penting. Nah, sekarang ada ayat lagi dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 44 dan 43. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikati liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Jadi ini rahima, rahim. Dialah alladzina yusalli 'alaikum, yang memberikan salawat kepada engkau, atau bisa juga yang menjadikan engkau itu bisa mengerjakan sholat. Kenapa engkau bisa mengerjakan sholat? Ya karena Allah membuat mazhar di dalam dirimu sehingga engkau majhar rahimnya di dalam dirimu sehingga engkau dapat mengerjakan sholat. Bersyukur sekali. Wa malaikatuhu, dan malaikat liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, dan mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada nurnya, nur Allah. Wa kana bil mu'minina rahima, yang itu wa kana bil mu'minina rahima, bagi orang-orang beriman rahima, karena ada rahim Allah pada diri kalian. Jadi rahim itu bisa dilihat pada diri kita masing-masing. Seberapa besar ketaatan kita kepada Allah, seberapa besar ma'rifah kita kepada Allah, itu rahim Allah Subhanahu wa taala. Karena itu amal ini bagus sekali kita kalau ingin menambah ketaatan kita kepada Allah, sering-seringlah mengucapkan ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Ya sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ingin satu persatu enak sekali ya Rahim. Kalau kemarin ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, sekarang ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Ini secara khusus ya. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salamun wa adalahum ajran karim. Nanti Allah akan memberikan penghormatan kepada orang-orang yang menjalankan rahim, majhar rahimnya ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, subhanallah. Karena itu pengertian di sini disebut adalah di dalam kitab Walillahi Asmaul Husna Fad'uhu biha, ya, Syekh Ahmad Abdul Jawad. Nah, di dalam kitab Al-Asna di Syekh Al-Aidi mengatakan beliau, ini khasyiyatuh, tentang khasiat, bagaimana kita kalau andaikan kita bisa membaca mengamalkan. Kalau kita bisa banyak bagus sekali, kalau sedikit ya bisa boleh. Tapi ini salah satu pengalaman beliau ya, Syekh Al-Aidi ya, beliau mengatakan begini, rikatul qalbi warahmatul lil qalb. Sifat ar-rahim ini adalah yang melembutkan hati manusia, warahmatul lil qalbi, dan memberikan rahman, kasih sayang, menjadikan manusia itu jadi timbul dirinya itu kasih sayang, dermawan kepada orang, suka membantu orang, suka menolong, ingin mengabdi, ingin menyembah kepada Allah. Ini karena ada rahim Allah pada diri kalian. Nah, kalau ingin paman dawamuhu kulla yaumin, kalau engkau ingin supaya itu tumbuh pada dirimu, yang selama ini mungkin hati kita keras, atau kita melihat kalau perempuan suaminya keras misalnya, atau orang anak kita keras hatinya, apa dan sebagainya, atau orang-orang keras hatinya tidak mau menerima hidayah. Ya Allah, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Baca ya Rahim, minta kepada Allah agar Rahim itu turun kepada orang tersebut. Ya Allah, Allahumma ati, ya Allah, letakkan ya Allah rahimaka fi qalbihi, rahim engkau pada hatinya. Wah subhanallah, berubahlah hati orang itu. Maka siapa yang ingin mendawamkannya kula yaumin, pada tiap hari mi'ata maratin, 100 kali, kana lahu zalika, maka orang itu akan menjadi orang yang dermawan, hatinya jadi bagus, hatinya menjadi lembut. Sebagaimana Nabi kata Aisyah, hati Nabi itu lebih lembut daripada angin yang berterbangan sepoi-sepoi. Subhanallah. Nah, ini diantara amaliyah kalau kita ingin, kalau kita tidak bisa 100 kali setiap hari, ya berapa kali, 3 kali lah habis sembahyang, ya Allah ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, selesai. Itu aja 3 kali sehari. Udah perlu banyak-banyak, mungkin terlalu panjang nanti ya itu. Akhirnya kita akan melihat, bila kita membaca rahim ini, kita akan melihat mazhar Allah yang bernama, yang nama Allah itu adalah Ar-Rahim. Oh, ini Ar-Rahim. Jadi tidak bingung kita. Tiba-tiba ada orang nakal bertobat, tiba-tiba orang yang asalnya haus dengan hawa nafsu, tiba-tiba langsung dia berubah menjadi orang baik. Oh, ini ada apa? Ini Ar-Rahim pada diri seseorang. Ya Allah,
Bagi orang-orang yang keras hatinya, bagi orang-orang masih jauh dengan Allah, doakan mereka. Allah ma'atihi, ya Allah. Nuraka, sama dengan nur ya. Sama dengan nur, sama dalam pengertian lain, rahim. Ya Allah ma'atihi, ya Allah. Rahimaka alaihi. Ya Allah turunkan rahimmu ya Allah pada diri mereka. Subhanallah. Mudah-mudahan menjadi maklum adanya. Ini panjang sekali ini anunya apa? Pembahasan ar-rahim ini mungkin sampai 4 atau 5 kali pertemuan baru habis ya, tapi itu inti masalahnya dulu. Mudah-mudahan paling tidak kita bisa melihat ar-rahim itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau rahman itu semua hal yang kita lihat ini rahman Allah. Yang kita lihat ini ada kan petunjuk-petunjuk nih. Nah, yang kembang, semut, hewan itu rahman Allah semua itu. Kasih sayang Allah, mereka itu bergerak, mereka itu makan, hidup, kita dapat rezeki, itu rahman Allah semuanya itu. Itu majar Allah semuanya itu. Kebaikan, lalu orang dapat bertaat kepada Allah, itu rahim Allah. Nah, itu majarnya perbedaannya. Di balik sebuah petunjuk majar rahman, di dalam ar-rahman itu ada ar-rahim lagi sebenarnya. Jadi di batinnya ar-rahman ada ar-rahim. Alam semesta bagi orang yang buta hatinya, ya sudah biasa saja. Bagi orang sudah ma'rifatullah, melihat alam semesta ini adalah kasih sayang Allah kepada kehidupan ini. Di balik dari kasih sayang itu ada lagi petunjuk, namanya ar-rahim. Subhanallah, majhar Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita memahami. Bagi orang-orang alim ma'rifatullah, itulah yang diajarkan mereka, bagaimana mereka memahami tentang ketuhanan agar mereka menjadi sempurna ma'rifah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jadi maklum. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.